Loh, Masya Allah nih Bray. Banyak. Obrolan kita dari tadi udah Banyak ya? banyak Lapar ya. nggak sih? Lapar sih. Kebetulan Aduh. banget. Kita hari ini Ada apa punya bolu Wah, susu Masya Pakua. Allah. Ini yang suka jadi sponsornya teman Benar. hijrah nih. Ini yang selalu menemani kita kajian di setiap hari Sabtu. Masya Makanya Allah nih. enak dan ya apa ya? Nice gitu Nice ya. Oke, jadi bisa lah dicoba nanti ya. Jadi peneman kajian. Oke, cakep. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Oke, Oke, deh. iklannya. Lanjut dulu, Bray. Pertanyaan apa nih curhatannya nih? Curhatan Ini ada yang netizen kita nih. nanya lagi nih dari teman-teman nih. Gimana? Saya muslimah. Hmm? Saya belum menikah. Beberapa kali ta'aruf yang dikenalkan oleh orang-orang di lingkungan saya, Hmm? namun selalu gagal. Hmm. Karena saya selalu takut atau menghindari jika laki-laki itu saya tahu jika dia laki-laki yang mudah meninggalkan sholat. Hmm. Mungkin di sini udah ini kali ya, dia udah tahu gitu maksudnya. Ketika dikenalkan terus dia Jadi ada apa mata batin. ya? Terus di sisi lain saat laki-laki yang saya tahu baik agamanya juga gagal. Mereka yang menghindar atau menghilang. Oh, ini ketika dia menemukan laki-laki yang agamanya lumayan bagus gitu, tapi malah meninggalkan dia nih. Baik. Terus karena itu orang-orang yang menganggap ada gangguan jin atau setan pada diri saya. Jadi yang saya tanyakan apakah hal itu benar? Wah, ini udah masuknya jin nih. Insya Allah ya. Wah, ada jin. Gimana nih? Oke, baik. Kita pernah bukan menangani sih, tapi kita ada beberapa kasus yang juga sampai kepada kita ya, mengenai keadaannya mungkin tidak jauh berbeda ya. Berapa kali ta'aruf gagal, padahal secara fisik itu juga baik gitu ya, maksudnya enak dilihat dan lain sebagainya. Tapi kok gagal terus gitu. Apakah mungkin ada gangguan jin? Ya, kalau bicara mungkin atau tidak mungkin saja. Karena gini, teman-teman kalau ada persoalan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, memang tidak harus selalu berkaitan dengan jin. Tapi minimal biasanya kita diagnosis nih, itu karena gangguan jin, kemudian gangguan itu bisa dicintai oleh jin gitu ya. Kemudian ya jinnya suka lah gitu ya sama kita. Yang kedua bisa karena keturunan, keluarga, nasab. Ya, jin nasab. Kemudian yang ketiga itu bisa karena faktor kelalaian, goflah. Nah, kita bahas satu persatu. Misalnya tadi karena gangguan jin, misalnya dicintai oleh jin, nggak mungkin banget ya. Karena jin itu bisa suka sama manusia. Nah, gimana solusinya untuk hal seperti itu? Ya, biasanya kan kita bisa ruqyah mandiri. Ya, ruqyah mandiri itu apa? Dengan membiasakan baca Al-Qur'an ya, tentunya Quran, apalagi dikhususkan misalnya ayat-ayat ruqyah, seperti misalnya Al-Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah 1 sampai 5 ya, kemudian ayat kursi, kemudian 3 ayat terakhir Quran surah Al-Baqarah, Al-Ikhlas sampai Anas. Nah, ditambah lagi kalau misalnya bisa pakai bidara nih, diminum, ya itu juga lebih baik. Nah, itu biasanya untuk ruqyah mandiri. Adapun kalau misalnya boleh nggak kita ruqyahnya pakai peruqyah yang syar'i, itu boleh. Jadi meminta tolong untuk diselesaikan persoalannya lewat peruqyah, ya itu nggak jadi masalah juga. Itu caranya. Kemudian yang kedua, misalnya nasab, itu juga ternyata sangat berpengaruh. Ya, jin nasab ya, yang diturunkan dari orang tua, atau bahkan mohon maaf, bisa jadi di antara keluarga orang tua itu ada yang memiliki simpenan jin gitu ya. Ya itu nasab juga gitu ya, di dalam keluarga, atau nggak ada benda-benda pusaka yang sekiranya itu ya di situ ada tempat tinggalnya jin. Nah, itu akan berdampak salah satunya kepada anak yang sedang proses untuk bertaruh. Misalnya orang tuanya nih punya ilmu kanuragan, misalnya ya, atau dia punya batu ini, batu itu, yang lain sebagainya. Nah, itu salah satunya bisa berdampak kepada anak itu yang sedang dalam proses bertaruh itu. Itu sangat mungkin banget. Ya, termasuk ya nasab yang diturunkan ya, jin nasab yang diturunkan. Nah, itu yang berkaitan dengan jin. Maka solusinya gimana? Ya tentu barang-barangnya jika ada di ruqyah, kemudian dibakar, dibuang ya, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga apa? Faktor kelalaian. Faktor kelalaian apa? Misalnya kayak kita mungkin pernah berbuat dosa, kita belum bertobat. Kita pernah nazar juga tidak terpenuhi gitu ya. Atau ada hal-hal yang sekiranya membuat kayak sumpah gitu ya, kita pernah bersumpah serapah dan lain sebagainya, itu juga akan sangat berpengaruh gitu ya. Intinya
kelalaian yang kita lakukan. Maka caranya bagaimana? Caranya adalah kita bertobat kepada Allah lalu membayar kafarat ya. Yang membayar kafarat itu biasanya memberikan makan ya, fakir miskin kayak gitu. Nah, itu beberapa cara yang mungkin bisa dilakukan kepada teman-teman yang khususnya tadi punya kasus yang kayak tadi tuh, ta'aruf gagal gitu ya. Dan itu kayak berulang hal-hal seperti itu. Maka ya coba deteksi apakah ada gangguan jin atau memang karena faktor kelalaian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu semuanya diawali dengan bertobat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya kalau gangguan jin ya diselesaikan dengan caranya untuk melepaskannya ya. Kalau faktor kelalaian ya segera tunaikan kewajiban-kewajiban yang belum tertunaikan itu. Nah, sama satu lagi. Nah, hubungan keluarga. Nah, betul. Nah, ini ternyata berdampak juga. Cek bagaimana hubungan keluarga. Ya, apakah komunikasi kita dengan keluarga baik gitu ya, atau mungkin terhasus sama orang tua, adakah kita belum meminta maaf dan ridho restunya orang tua gitu ya, sampai mungkin orang tua pernah sakit hati sama kita. Nah, itu juga sebenarnya kan maksudnya faktor dosa ya, ghaflah tadi. Nah, itu coba dilakukan. Sama salah satu amalannya tentu adalah sedekah ya. Sedekah itu kan menolak bala ya. Sedekah itu membuat sesuatu yang kemudian tidak baik itu menjadi baik dalam kehidupan kita, memudahkan berbagai urusan. Maka coba bingkai amalnya itu dengan salah satunya dawam sedekah. Ya, itulah kira-kira mungkin saran yang bisa kita berikan nih kepada teteh yang tadi punya persoalan ya terkait masalah ta'aruf yang selalu gagal. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa langsung dikonsultasikan kira-kira langkahnya mau seperti apa. Karena kita juga harus tahu keadaan yang realnya seperti apa. Kayak gagal itu apa, terus kalau misalnya gangguan jin kan adakah indikasi lain? Ciri-cirinya ada. Ciri-cirinya ada tentu kan, ada ciri-cirinya. Bisa ditelusuri gini ke orang tua dulu apakah ada yang punya kemampuan tertentu dan lain sebagainya, punya kemampuan mengobati dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa telusuri. Kalau memang misalnya ada nih jalurnya, ya ada kemungkinan itu. Ternyata tapi nggak ada, oh berarti bisa jadi faktor kelalaian tadi, ada ghaflah gitu ya. Sesuatu yang kemudian ya itu mengundang ketidakbaikan itu dalam kehidupan kita. Allahu a'lam bishawab ya. Mudah-mudahan bisa menjadi saran dan masukan ya.